Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis El Clasico di final Copa del Rey. Barcelona berhasil menjuarai Copa del Rey setelah mengalahkan Real Madrid lewat babak extra time 3-2. Kemenangan ini didapatkan dengan tidak mudah lantaran anak asuhan si Flick ini sempat dalam situasi tertinggal 1-2 atas rivalnya. Ini adalah modal berharga bagi Barcelona jelang laga semifinal melawan Inter Kamis nanti. Juga menjaga asa untuk treble winners mengingat di La Liga pun mereka masih unggul 4 poin dari Madrid. Laga ini juga menunjukkan bagaimana Flick tidak hanya jago dalam hal taktikal, melainkan soal mental ketika timnya sedang dalam situasi tertinggal. Gol Ferran di menit ke-84 setelah memanfaatkan asis Yamal memupus harapan Real Madrid untuk juara di waktu normal. Lalu Koundé yang jadi pahlawan tak disangka pada laga ini memanfaatkan umpan miskomunikasi Modric dan Brahim Diaz yang ia intercept dan tendangan mendatarnya tidak mampu dijangkau Courtois. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Barcelona kembali turun dengan double pivot De Jong dan Pedri di tengah, menopang Yamal, Olmo serta Rafinha. Ferran diplot sebagai false nine menggantikan Lewandowski yang cedera. Sementara Real Madrid di atas kertas menggunakan formasi 4-2-3-1. Namun Tchouaméni lebih banyak mengisi pivot, menopang Valverde, Bellingham, Ceballos, dan Rodrigo. Sementara Vini diplot sebagai ujung tombak menggantikan Mbappe yang bermasalah dengan kebugarannya. Di fase awal build up, Barcelona akan menggunakan shape 4-2. Fullback terutama kiri akan tetap melebar untuk merenggangkan pres lawan. Terlihat di sini, Rafinha perlahan akan memberikan area sayap miliknya kepada fullback kiri yang overlap mengisi kelebaran. Di area yang lebih masuk ke pertahanan Madrid, shape menyerang Barcelona lebih terlihat 3 back di belakang dengan Pedri ataupun De Jong sebagai cover. Rafinha lebih masuk ke tengah dan Gerard Martin overlap ke sayap. Terlihat respon Madrid di sini. Tchouaméni drop untuk membentuk 5 back di belakang. Namun organisasi pertahanan Madrid sangat dinamis. Tchouaméni memang nampak kerap drop demi melakukan marking terhadap pemain yang hendak mengekspos dari second line atau lini kedua. Ini yang beberapa kali membuat ruang antar lini atau ruang di depan back terbuka. Terlihat shape bertahan Madrid di awal dengan 4-1-4-1. Namun, Tchouaméni punya tendensi untuk selalu drop atau turun, membuat ruang antar lini bisa diekspos. Prioritas Ancelotti menumpuk banyak pemain di backline. Di era Hansi Flick ini, Barcelona disulap menjadi tim yang lebih direct. Bukan dalam artian menghilangkan filosofi possession, namun pemain lebih jeli dalam membaca situasi untuk melakukan serangan direct langsung ke depan. Seperti di momen ini, situasi transisi dari bertahan dan rebut bola langsung dijadikan serangan balik cepat. Lewat situasi inilah awal gol Barcelona. Bermula dari counter attack Madrid, Cubarsí mampu membaca serta melakukan intercept berkelas, menggagalkan rupas Bellingham. Dari situasi ini, Pedri langsung mengirim long pass akurat ke Yamal sebagai inisiasi serangan balik cepat. Yamal melakukan penetrasi, dan bisa kita lihat, Tchouaméni sebagai nomor 6 seperti yang kita bahas sebelumnya, lebih memilih drop ke backline. Valverde berusaha menutup Olmo. Pada momen selanjutnya, terlihat Ceballos turun juga, namun lebih mendekat ke arah bola. Padahal situasi di sayap sebetulnya hanya ada 2 pemain Barcelona yang sudah terkepung dengan 3 pemain.
Ini membuat ruang antar lini terbuka yang dimanfaatkan Pedri dengan datang dari lini kedua. Tanpa gangguan berarti, ia bebas melepaskan pressing ke sudut gawang yang sulit dijangkau Courtois. Dengan nomor 6 Madrid yang kerap turun ditambah taktik Barcelona yang menyedot pemain ke sayap, membuat ruang antar lini terlihat kerap terbuka. Di babak pertama, praktis jadi milik Barcelona. Anak asuh Ancelotti hanya bisa melakukan satu tembakan dan harus kalah penguasaan bola. Barulah pada babak kedua, meski kalah possession, Real Madrid mulai bisa menciptakan banyak peluang, bahkan unggul shot pada paruh kedua ini. Hal pertama yang dilakukan Ancelotti adalah memasukkan Mbappe menggantikan Rodrigo. Struktur lini depan Madrid menjadi Vinicius dan Mbappe sebagai penyerang, disupport Diamond diisi Bellingham di belakangnya, lalu trio Tchouaméni, Valverde, serta Ceballos jadi penopangnya. Dalam melakukan build up, El Real lebih banyak melakukan long pass langsung ke depan. Hal ini lantaran pressing yang dilakukan Barcelona di garis depan. Long pass dilakukan untuk bypass atau melewati pressing tersebut, meminimalisir kesalahan di belakang. Namun, cara ini tidak terlalu efektif di babak pertama. Pada babak kedua, long pass ini baru terlihat menghasilkan peluang. Courtois langsung umpan jauh dari goal kick dan saat bola muntah, second ball dimenangkan Bellingham. Dengan aksi individunya, ia meliuk-liuk melewati beberapa pemain dan mengirimkan umpan ke Vini. Namun, Szczęsny bisa melakukan double save. Sadar kurang efektif, build up pendek coba diterapkan, tetapi high pressing Barca menyulitkan punggawa Madrid dalam bangun serangan. Build up direct masih jadi jawaban atas ini, dan pada momen ini kembali menjadi peluang lewat aksi Bellingham yang masih bisa digagalkan. Aksi pemain asal Inggris ini juga yang menjadi awal terjadinya gol Real Madrid. Long pass dilepaskan Courtois, dan bola second ball berhasil ia intercept dari Pedri. Terjadi serangan balik, namun Mbappe dilanggar. Tendangan bebas yang ia eksekusi sendiri mampu dikonversi jadi gol pertamanya melalui direct free kick. Masuknya Mbappe yang disusul Modric serta Arda Güler mulai menunjukkan impact. Pada babak kedua ini, Madrid beberapa kali mendapatkan peluang yang masih gagal dikonversikan jadi gol. Momentum berpindah. Aksi Bellingham dalam merebut bola lalu melakukan counter attack kembali jadi awal terjadinya peluang. PR Barcelona yang kerap kehilangan fokus kembali terjadi. Meski beberapa kali gagal konversi peluang, Madrid kini mampu mencetak gol dari set piece. Ini juga set piece kedua beruntun yang didapatkan Madrid, dieksekusi oleh Arda Güler menargetkan depan gawang. 4 pemain memenuhi area tersebut, Asensio, Rudiger, Bellingham, dan terakhir Tchouaméni yang mampu menghujamkan bola lewat tandukan kerasnya lepas dari kawalan Koundé. Madrid berbalik unggul. Sebetulnya, pasca Modric masuk, ruang di depan bek Madrid cukup terjaga. Ia punya pemahaman ruang yang baik ketika bertahan untuk menjaga area nomor 6, area yang dapat dijadikan opsi cutback bagi Barcelona. Gelandang lain pun cukup sigap menutup ruang ini, sehingga Fermin dan kawan-kawan kesulitan mengeksposnya. Namun directness atau tendensi Barcelona dalam melakukan serangan cepat kembali membuahkan hasil. Momen didapatkan Fermin yang inisiatif menyerang balik saat pertahanan Madrid belum terbentuk sempurna. Ia memberikan umpan ke Yamal di area sayap. Fran Garcia naik untuk press, membuat celah di pertahanan terbuka. Yamal dengan visinya yang tinggi mengirim umpan direct ke belakang lini yang tepat jatuh di kaki Ferran Torres. Dengan satu kali sentuhan dan shooting, ia mampu mengecoh Rudiger serta Courtois 2-2.
Memang laga ini membukukan margin penguasaan bola yang besar, namun Madrid adalah tim yang dibangun atas momentum-momentum kecil sehingga mampu mencetak 2 gol. Laga seperti ini memang hanya dipisahkan oleh margin yang sangat kecil, di mana error atau kesalahan sedikit bisa sangat mempengaruhi hasil pertandingan. Di babak pertambahan waktu, saat Madrid memenangkan bola dan hendak melakukan counter attack, Modric melakukan operan yang berhasil dipotong Koundé. Tanpa banyak aksi, pemain asal Prancis ini langsung menghujamkan bola ke pojok bawah gawang Courtois. 3-2, Barcelona jadi kampiun Copa del Rey. Operan Modric yang dipotong tadi merupakan momen margin kecil yang jadi pembeda. Operannya sebetulnya tepat, namun Brahim melakukan scan ke belakang dan mengira ia bisa menunggu bola datang tanpa dijemput. Tak disangka, Koundé datang dari depan dengan agresif dan bisa intercept bola. Ancelotti pasca laga pun mengomentari momen ini. Modric hendak mengirim umpan pendek atau wall pass, namun Brahim ingin bola yang lebih deras, sehingga bisa tanpa perlu ia jemput. Menurutnya, detail kecil kadang tidak berpengaruh, tapi kali ini menghukum Madrid di babak krusial serta laga final. Barcelona dengan intensitas pressing tingginya yang terjaga hingga akhir pun terbayarkan. Koleksi piala selanjutnya yang siap mereka kawinkan dengan gelar lainnya, Copa del Rey milik Barcelona.